siapapun yang mengaku berjuang, tetapi dia berkhianat pada perjuangan. Siapapun yang berkhianat pada perjuangan, kita tidak pernah membela orang per orang. Ketika orang per orang itu sudah mengubah arah perjuangan, hanya mencari keselamatan diri, kemudian menghilangkan objek perjuangan rakyat, kita tegaskan posisi kita ada bersama rakyat. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kesalahannya hanya terjadi pada oknum. Kasihan sahabat-sahabat saya pada tim itu. Dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat, tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Ya, itu namanya mengorbankan orang lain. Saya kira teman-teman jelas apa yang saya maksud. Jadi per tanggal 11 Juli yang lalu, ya, saya sudah menandatangani surat untuk menghentikan kuasa khusus saya kepada tim yang lain. Saya kira jelas ya. Yang berwenang untuk atas nama Roy Suryo itu hanya dirinya. Nah, ini kan jahat nih. Coba baca dong Bang Refli Harun. Refli Harun, baca ini, kita ada kuasa nih. Dan kuasa ini, hei Refli Harun, berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Anda jahat sekali. Kalau motifnya karena tidak diberi ruang alimentasi, nggak tepat juga, nggak tepat. Abang dan kawan-kawan itu kan berkeras bahwa peradilan tidak perlu. Sementara di sisi lain teman-teman Tokham berpikir bahwa itu perlu. Apakah abang merasa bahwa prosedur yang dilakukan aparat udah oke, sementara mereka tidak? Tidak begitu. Kita itu memikirkan bahwa semua rakyat itu sudah menunggu kasus ini segera sampai ke persidangan. Walaupun awalnya pra peradilan juga tetap kami apresiasi lah, ini dalam rangka untuk mengungkap kezaliman. Tapi begitu belakangan ada kasus kayak Gofur ini, kemudian Refli mengedarkan info ke sejumlah media yang berwenang untuk atas nama Roy Suryo itu hanya dirinya. Nah, ini kan jahat nih. Coba baca dong Bang Refli Harun. Refli Harun, baca ini, kita ada kuasa nih. Dan kuasa ini, hei Refli Harun, berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Anda jahat sekali ya melakukan tindakan mengisolasi advokasi kami yang ingin berjuang, bukan untuk Roy Suryo perjuangan kami, untuk rakyat. Dan kami tidak pernah mempersoalkan orang-orang yang ingin membantu. Makanya ada dari LBHP Muhammadiyah, ada dari Profesor Denny Indrayana, ada nanti tambah lagi, nggak apa-apa. Tapi kemudian ketika ada orang merasa paling berperan, sehingga yang lainnya seolah tidak berwenang, dia merasa paling hebat. Yuk kita lihat yuk, jas merah, jangan lupa sejarah. Bagaimana perjuangan ini awalnya, dan kita harus fokus kepada musuh bersama. Harusnya kan begitu. Sebenarnya menilai bahwa Roy Suryo juga harus mengklarifikasi ini, dan dia sedang meminta waktu. Kita tunggu klarifikasi dia seperti apa. Karena tidak boleh juga mengambil tindakan, punya tim, tapi tidak meminta apa minimal masukan, saran. Karena kami kan bisa juga menjelaskan kepada publik nantinya seperti apa. Begitu. Kita sedang menunggu itu. Kami melihat tujuan terhadap pra-peradilan ini bisa dimengerti satu sisi, tapi sisi lain masyarakat juga tidak bisa mengerti. Nah, yang penting bagi kami, kenapa tidak dikomunikasikan itu? Merasa semua kawannya dia nggak tahu etika dalam organisasi lawyer seperti apa, tapi bagi orang lawyer kan tahu. Apalagi seorang Roy Suryo kan dia orang yang butuh bantuan dari siapapun, masa menolak bantuan? Beda dengan kita. Kalau kita Roy nggak jadi sama kita nggak ada masalah. Tapi Refli nggak sama Roy, kita mau tangani sendiri juga bisa. Cuman seorang Refli semestinya dia bicara dengan kita yang sama-sama rekan sejawat. Kalau benar ya benar-benar rekan sejawat ya, yang ngerti tentang kode etik dalam beracara, setidaknya kode etik dalam komunikasi dengan rekan sejawat. Apalagi kita masih menjadi kuasa hukum, kecuali kita bukan kuasa hukumnya. Mas, apakah kemudian merasa bahwa kisruh ini, sengkarut ini akan membuat Jokowi tertawa, bahkan mungkin tergelak melihat teman-teman justru tarung sendiri. Sendiri. Menurut saya tidak sopan. Kenapa tidak sopan? Saya itu kan tidak satu kelompok, tidak satu tim sama Udin kan. Kan saya kan punya tim sendiri. Jadi tim saya itu namanya awalnya Bala RRT.
di mana saya menjadi salah satu koordinator di sana. Nah, kalau misalnya si Udin berkeberatan, harusnya kan yang dia marahin Roy Suryo yang merupakan klien dia, kalau dia berani, kan begitu. Anda nggak sopan, kita sudah memasang strategi, kenapa Anda kemudian ada di tim lain strateginya berbeda. Tetapi menurut saya bahwa sejak awal tidak ingin persidangan itu begini. Saya ingat omongan Dr. Taufik hari ini. Taufik Solo. Ya. Oke. Apa tugas seorang lawyer, seorang pengacara, seorang advokat? Satu, membebaskan kliennya kalau mungkin. Oke. Yang kedua adalah meringankan kliennya kalau tidak mungkin membebaskan. Itu aja tugas seorang klien. Lah sekarang pertanyaannya adalah membebaskan klien itu dari mana? Dari from the beginning. Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan lain sebagainya. Harus dijelaskan bahwa setiap stage itu klien dibela sebaik mungkin. Salah satunya adalah mematahkan semua proses ini sehingga mereka kehilangan legitimasi untuk melimpahkannya ke pengadilan misalnya. Pertanyaannya adalah, kalau kita melakukan langkah itu, kira-kira setuju nggak kliennya? Kalau kliennya nggak setuju, dia sudah protes. Bersama rakyat. Takbir! Sebenarnya kesalahannya hanya terjadi pada oknum. Dan anehnya, mereka yang pecah kongsi, ya, mereka yang berseteru, yang disalahkan Pak Jokowi. Katanya ini permainan Pak Jokowi. Pokoknya semuanya salawi, salah Jokowi. Sekali lagi, kami tidak mundur sedikit pun ya dalam membela kepentingan rakyat, dan jangan kemudian malah membuat framing yang itu malah katakanlah malah mengecilkan upaya kami. Kita tetap bergerak bersama rakyat, dan kita makanya ya saat ini juga saya terus terang Pak Ugro dan Mas Gafur dengan izin, dan saya tadi sudah mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya juga menegaskan utamanya pada teman-teman media dan podcaster ya gitu. Mulai saat ini ya, ada surat yang memang sudah saya tanda tangani dan surat itu benar. Surat itu menyatakan bahwa kami atau saya itu sekarang tegak lurus ya dalam membela ini, dan jangan mendengarkan statement yang lain selain dari kuasa hukum yang saya tunjuk, yaitu Tokham ya. Di luar itu sudah bukan lagi kuasa hukum dari saya ya. Jadi itu banget yang saya katakan, dan tanggal 11 Juli yang lalu ya atau kemarin saya sudah menegaskan itu, dan insya Allah itu sudah saya mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini ditegakkan, dan tidak ada lagi yang kemudian memelesetkan atau framing yang kemudian bisa meragukan kita semuanya. Kami tetap berjuang bersama rakyat. Jadi rakyat jangan kemudian dibikin pusing, dibikin bingung. Kalian tahu nggak? Kalau kalian tonton videoku sebelumnya, ini yang sebelum ini, itu aku menampilkan bagaimana Ahmad Khozinuddin itu teriak-teriak koar-koar bahwa Jokowi sedang menyiapkan pra-peradilan dimenangkan oleh Roy Suryo, dan juga eksepsinya Dr. Tifa diterima oleh pihak hakim, sehingga ketika dua cara ini dilakukan, maka pengadilan itu tidak lagi mendatangkan Pak Jokowi. Sekali lagi, ini adalah strateginya Pak Jokowi. Padahal itu strateginya pengacara Tifa dan pengacaranya Roy. Nah, akhirnya Roy menganggap apa yang disampaikan oleh Khozinuddin itu terlalu kesana kemari, dan tidak ada lagi statement selain kuasa hukum yang sudah dipilih oleh Roy Suryo. Sementara yang lain sudah dipecat. Ahmad Khozinuddin menangis baca ini, nonton ini. Ini ya, justru karena izin dan kebesaran Allah, Allah atur sampai kalian itu yang tadinya saling berpelukan, itu Allah hinakan dengan dipecahkan hubungan kalian itu. Mas Roy. Guys, ini ada yang lucu nih. Si Udin ngamuk. Nggak tahu kenapa si Udin ngamuk mulu bawaannya. Tapi kuat dugaan si Udin ngamuk ini gara-gara dipecat si Panci. Awalnya saya kira ini strategi mereka gitu ya.
Ternyata lama-kelamaan pas kesini-kesininya beneran dipecat, teman-teman. Si Udin udah nggak ngedampingin si Panci lagi. Tenang. Bahkan kita udah nggak lihat lagi tuh si Udin masuk TV. Aduh, si Panci ini tega banget ya. Jadi Termo pada ketawa tuh melihat kalian berantem. Kalian penasaran nih. Dan siapapun yang mengaku berjuang, tetapi dia berkhianat pada perjuangan. Siapapun yang berkhianat pada perjuangan, kita tidak pernah membela orang per orang. Ketika orang per orang itu sudah mengubah arah perjuangan, hanya mencari keselamatan diri, kemudian menghilangkan objek perjuangan rakyat, kita tegaskan posisi kita ada bersama rakyat. Takbir! Sebenarnya kesalahannya hanya terjadi pada oknum. Kasihan sahabat-sahabat saya pada tim itu. Dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat, tapi dengan memenggal kepala rakyat dan program. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Ini parah. Itu namanya mengorbankan orang. Saya kira teman-teman jelas apa yang saya maksud. Jadi per tanggal 11 Juli yang lalu, ya, saya sudah bermaksud untuk menghentikan kuasa khusus saya kepada tim yang lain. Saya kira jelas Ini ya parah apa yang saya nih. maksud. Tuh kan beneran. Aduh. Gimana ini? Aduh, parah. Udah nggak elok dilihat orang. Udah damai lagi. Kalian itu lucu-lucu. Jadi kalau kalian berantem terus, nanti pada bongkar-bongkar rahasia loh. Nanti para Termo tahu rahasia kalian. Ayo, mau. Aduh. Makanya jangan lawan orang baik. Udah beberapa kali diingatin, masih aja dilawan. Orang baik itu nggak ngapa-ngapain, kalian udah berantem coba. Parah. Tapi nggak apa-apa lah, terusin berantem kalian, terusin. Akhir-akhir ini kita melihat semakin kacaunya ya adanya dualisme objektivitas atau tujuan dalam apa yang mereka sebut perjuangan kebenaran dan keadilan. Ya. Dualisme itu terlihat ya statement dari tim dari Kozhinuddin yang menginginkan bahwa perjuangan itu harus ditempuh dengan sidang ya sampai ke sidang pembuktian sehingga bisa dibuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli atau sebaliknya gitu. Itu menurut tim Kozhinuddin sehingga mereka mendatangi komisi yudisial untuk mengawasi jalannya persidangan atau mengawasi hakim yang menyidangkan nanti perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Roy Suryo maupun Hifa ya. Nah inilah dualisme itu dari sudut pandang pihak Kozhinuddin dan tim. Sementara ya dari pihak Roy Suryo maupun Tifa ini sebaliknya. Ya, baik Roy Suryo maupun Tifa itu menghendaki jangan sampai justru sampai ke sidang pembuktian. Sidang pokok perkara ini harus dihentikan. Roy Suryo menempuh pra peradilan untuk membatalkan penersangkaannya ya atau membuat status tersangkanya itu hilang atau batal demi hukum. Jadi tidak ada sidang. Sementara Tifa ya dalam nota perlawanannya atau eksepsinya mengatakan bahwa dakwaan jaksa itu cacat hukum sehingga persidangan tidak bisa dilanjutkan. Ya, itulah baik Roy maupun Tifa menginginkan ya sidang ini tidak ada atau dihentikan. Jadi tidak pernah ada sidang pembuktian. Ya, baik saksi maupun ahli, sementara mereka ya sudah menjadi dukun sebelumnya menginginkan menyatakan ya seolah-olah menjadi dukun Pak Jokowi tidak berani hadir di persidangan mereka. Ya. Sementara mereka menghendaki tidak adanya sidang. Rosyuro tidak adanya sidang dan Tifa menginginkan sidang itu dihentikan yang sekarang berjalan. Ini kan konyol. Makanya saya bilang ya
dualisme tujuan perjuangan mereka ini ya, sudah terjadi, dan itu sangat telanjang di hadapan publik. Pihak Khozinuddin menginginkan sampai ke sidang pembuktian, sampai final, sampai vonis hakim gitu. Sementara pihak Roy Suryo dan Dipa takut. Kenapa? Takut ditelanjangi bahwa penelitian mereka abal-abal, terutama Roy Suryo. Bagaimana lah dia tidak punya latar belakang penelitian, mengaku diri peneliti. Ya, satu pun papernya nggak ada, baik buku, jurnal dan lain nggak ada. Ya, bagaimana lah dia bisa menerangkan eranya itu nanti ya di hadapan sidang? Ya, apa nggak belepotan? Ya, orang dia nggak tahu mathematical background atau latar belakang matematik dari operasi ELA tersebut, ya, error level analysis gitu loh. Makanya saya selalu sebutkan ya, fondasi matematik di dalam ELA tersebut dia nggak paham itu, ya, kompresi data digital dia nggak paham, kedalaman bit aja juga nggak paham. Ya, karena dia cuma pakai software, terus berbicara mengarang hasil dari software tersebut, tidak berdasarkan keilmuan yang pernah dia dapat. Ya kan? Takutlah dia dengan penelitian abal-abalnya itu, dengan statement politik 99,9% palsu itu. Ya. Rosyuro sudah makin gentar, takut jangan sampai ada sidang, nanti ditelanjangi dia. Gitu loh, oleh para ahli-ahli algojo penelitian. Bahwa penilaian apakah perbuatan seseorang memenuhi atau tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, termasuk pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, merupakan substansi materi perkara. Ranah tersebut berada dalam kewenangan hakim majelis pada persidangan pokok perkara, bukan hakim tunggal pra-peradilan. Dalam pengujian keabsahan penetapan tersangka, hakim pra-peradilan hanya memeriksa apakah pada saat penetapan tersangka telah terdapat minimal 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP, serta apakah prosedur penetapan tersangka dan tindakan penyidikan lainnya dilakukan sesuai asas due process of law. Pra-peradilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai bobot atau kualitas pembuktian material maupun untuk menguji apakah alat bukti tersebut membuktikan tepat atau tidak tepatnya penerapan pasal tertentu. Bahwa batasan kewenangan tersebut ditegaskan pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan, khususnya Pasal 2 Ayat 2 yang menyatakan pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Pasal 2 Ayat 4 menyatakan persidangan perkara pra-peradilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil. Bahwa dengan adanya batasan tersebut, permintaan pemohon agar pra-peradilan menilai ketepatan penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap dirinya berada di luar kompetensi pra-peradilan dan tidak sejalan dengan fungsi lembaga pra-peradilan dalam hukum acara pidana. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon yang menduga bahwa pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE merupakan pasal yang diselundupkan, termohon perlu menegaskan kembali bahwa persangkaan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE telah muncul sejak awal laporan polisi nomor LPB-21-28-4-2025-SPKT-Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025 atas nama pelapor Insinyur Haji Joko Widodo diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya. Bahwa dengan demikian persangkaan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE bukanlah pasal yang baru ditambahkan kemudian secara diam-diam atau diselundupkan dalam proses penyidikan, melainkan telah menjadi bagian dari konstruksi awal dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh korban dan ditindaklanjuti oleh termohon sesuai laporan tersebut. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya penyelundupan pasal tidak menunjuk pada perubahan resmi atau penambahan pasal di luar laporan dan administrasi perkara yang telah berjalan, serta tidak menguraikan secara konkret proses mana yang diduga sebagai penyelundupan. Tanpa uraian konkret mengenai tindakan yang melanggar hukum acara pidana, tuduhan adanya pasal yang diselundupkan tersebut menjadi tidak berdasar secara yuridis. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, termohon berpendapat bahwa
Kewenangan pra-peradilan terbatas pada pengujian keabsahan aspek formil dan prosedural penetapan tersangka serta tindakan penyidikan tertentu, bukan pada penilaian tepat atau tidak tepatnya penerapan pasal maupun pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Persangkaan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap pemohon telah muncul sejak awal laporan korban dari Insinyur Haji Joko Widodo dan bukan merupakan pasal yang diselundupkan dalam proses penyidikan. Dalil pemohonnya menyatakan bahwa penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap pemohon adalah tidak tepat dan diduga merupakan pasal yang diselundupkan dan tidak didukung oleh dasar hukum acara pidana dan tidak menunjukkan adanya pelanggaran formil atau prosedural yang menjadi objek kewenangan pra-peradilan. Bahwa oleh karena itu, dalil pemohon mengenai penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan berada di luar ruang lingkup kewenangan pra-peradilan, sehingga patut untuk dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak untuk seluruhnya. Selanjutnya, poin 3. Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa tidak ada bukti permulaan yang cukup atau alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/2014 dan pasal 184 KUHP dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, sehingga penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon adalah melawan hukum. Jawaban termohon: bahwa termohon berpendapat dalil pemohon tersebut tidak sejalan dengan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dan pasal 184 KUHP serta bertentangan dengan fakta proses penyidikan perkara akuo. Bahwa pemohon mendalilkan ketidaksahan penetapan tersangka dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/2014, namun putusan MK yang dimaksud justru memberikan standar yang jelas dan objektif bagi penilaian keabsahan penetapan tersangka, yaitu penetapan tersangka merupakan objek yang dapat diuji melalui pra-peradilan dan frasa bukti permulaan cukup dan bukti yang cukup harus dimaknai sebagai minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Bahwa dalam perkara akuo, pada saat penetapan pemohon sebagai tersangka, termohon telah memenuhi bahkan melampaui standar minimal tersebut karena penetapan tersangka dilakukan berdasarkan sekurang-kurangnya 3 jenis alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, dan yang ketiga surat. Bahwa keabsahan dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan oleh termohon tidak hanya dinilai secara internal, tetapi juga telah diuji secara formil oleh jaksa penuntut umum. Berkas perkara atas nama pemohon telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 30 April 2026. Dan selanjutnya setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau disebut tahap 2 pada tanggal 19 Juni 2026, hal ini menunjukkan bahwa alat bukti yang dikumpulkan oleh termohon dipandang cukup oleh penuntut umum untuk melanjutkan perkara ke tahap penuntutan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pada saat penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara akuo, termohon telah memiliki sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP, bahkan dalam bentuk lebih dari 2 jenis alat bukti. Dan penetapan tersangka didahului dengan pemeriksaan pemohon sebagai saksi atau calon tersangka sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/2014 yang sebagaimana dimaksud. Bahwa oleh karena itu, dalil pemohonnya menyatakan tidak adanya bukti permulaan cukup atau alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka tidak sejalan dengan ketentuan putusan MK yang dimaksud dan pasal 184 KUHP serta tidak sesuai dengan fakta proses penyidikan perkara akuo. Dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak seluruhnya. Yang keempat, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa tidak ada alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka khusus terhadap pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Jawaban termohon: bahwa termohon berpendapat
dalil pemohon tersebut tidak sesuai dengan fakta proses penyidikan perkara akuo, karena dalam rangka pembuktian dugaan tindak pidana berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dimaksud, termohon telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 2 jenis alat bukti yang sah. Bahkan dalam hal ini termohon telah memenuhi 3 jenis alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP, yaitu dalam hal ini terdapat keterangan ahli, surat atau petunjuk, dan keterangan saksi. Bahwa dalil pemohonnya menyatakan tidak ada alat bukti khusus untuk pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE tidak memperhatikan fakta bahwa termohon dalam proses penyidikan telah mengarahkan pengumpulan alat bukti pada pemenuhan unsur-unsur pasal tersebut, khususnya mengenai dugaan perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan atau menyembunyikan suatu informasi transaksi elektronik milik orang lain. Bahwa secara rinci alat bukti yang dikumpulkan oleh termohon terkait pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut. Pertama, alat bukti keterangan ahli. Lalu yang kedua, alat bukti surat dan petunjuk. Dan yang ketiga adalah alat bukti keterangan saksi. Bahwa kecukupan alat bukti formil yang dikumpulkan oleh termohon terkait pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE juga telah ditelaah oleh jaksa peneliti pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Berkas perkara akuo telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 30 April 2026 dan telah dilanjutkan dengan proses penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau tahap 2 pada tanggal 19 Juni 2026 yang menunjukkan bahwa alat bukti yang disajikan termohon dipandang cukup secara formil oleh penuntut umum untuk mendukung dakwaan, termasuk dakwaan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, termohon berpendapat bahwa pada saat penetapan pemohon sebagai tersangka khusus terhadap pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE sebagaimana yang dipermasalahkan, telah tersedia sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, bahkan 3 jenis alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP. Oleh karenanya, dalil pemohon yang mendalilkan tidak adanya alat bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 184 KUHP dalam penetapan pemohon sebagai tersangka khusus terhadap pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan patut ditolak untuk seluruhnya. 5. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan termohon tidak pernah menyampaikan BAP pemohon ketika memberikan keterangan sebagai tersangka. Jawaban termohon bahwa keberatan pemohon mengenai keterlambatan penyampaian atau tidak tersampaikannya salinan BAP apabila pun benar terjadi hanya menyentuh aspek pelayanan administrasi penyidikan dan bukan syarat sah penetapan tersangka. Penetapan tersangka tetap dinilai dari kecukupan alat bukti dan kepatuhan terhadap prosedur hukum acara pidana, bukan dari urusan administrasi pemberian salinan BAP. Bahwa dalam menjalankan rangkaian proses penyidikan, termohon senantiasa menjunjung tinggi asas due process of law sebagai pilar utama fair trial. Termohon secara nyata telah mengakomodir seluruh hak-hak defensif pemohon sebagai tersangka sebagaimana yang dijamin atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Seperti pertama, termohon telah dan melaksanakan pemisahan berkas perkara splicing sesuai dengan permohon dan permohon. Yang kedua, termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang meringankan yang diajukan oleh pemohon. Ketiga, termohon telah melaksanakan gelar perkara khusus sebagaimana yang dimintakan oleh pemohon. Termohon memberikan ruang bicara yang seluas-luasnya serta posisi yang sangat adil kepada pemohon dan penasihat hukumnya untuk memaparkan argumentasi maupun pembelaan mereka. Oleh karena itu, secara substansi, hak-hak pembelaan pemohon sejatinya telah terakomodir secara sempurna tanpa adanya terkurangi sedikit pun. Andai pun terdapat perbedaan penafsiran tata cara pelaksanaan pasal 72 KUHP terkait turunan dokumen, keadaan tersebut hanyalah bersifat teknis administratif dan sama sekali tidak mempunyai relevansi yuridis terhadap keabsahan penetapan tersangka. Lah, bicarakan di situ.